Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anakku semua yang sangat saya cintai. Semoga pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, yakni melalui jalur online. Anak-anakku semua yang sangat saya cintai, pada pagi hari ini, yaitu Senin, tanggal 26 Juli 2021, pembelajarannya adalah tematik 4 jam. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu anak-anak mandi demi menjaga kesehatan, dilanjutkan dengan sholat duha, kemudian kita mulai pembelajaran dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku semua yang sangat cintai, untuk pembelajaran kali ini, mari kita ikuti video di bawah ini. Baiklah anak-anakku semua yang sangat saya cintai, pembelajaran kali ini mari kita buka halaman 37. Di sini ada sebuah teks. Bacalah teks berikut yang berjudul Asal-usul suku Jawa. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang mencari pokok pikiran dan gagasan penjelas. Pokok pikiran itu dapat kita temui pada tiap-tiap paragraf yang terdapat pada bacaan. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat ya, bacaan di sini ada 3 paragraf. Ya, paragraf pertama dimulai dari suku Jawa adalah suku bangsa terbesar yang tinggal di Indonesia sampai dengan dasawarsa silam. Ini paragraf yang pertama. Di dalam satu paragraf itu pasti terdapat satu pokok pikiran dan kalimat penjelas. Bagaimana cara kita mencari pokok pikiran? Pokok pikiran adalah kalimat yang penting yang kita bahas pada tiap-tiap paragraf. Seperti paragraf yang pertama, suku Jawa adalah suku bangsa Indonesia yang terbesar tinggal di Indonesia dengan jumlah sekitar 120 juta jiwa atau sekitar 45%. Ini adalah paragraf pertama sampai dengan dasawarsa. Dilanjutkan paragraf kedua, yakni suku Jawa kini memang telah menyebar ke seluruh Nusantara sampai asal usul suku Jawa di Indonesia. Ini paragraf yang ketiga. Maaf, paragraf yang kedua. Dilanjutkan paragraf yang ketiga adalah arkeologi teori tentang asal-usul suku Jawa yang pertama sampai dengan pengembaraan ke seluruh wilayah Nusantara. Titik. Ini adalah paragraf yang ketiga. Nah, sekarang yang kita bahas adalah setiap satu paragraf terdapat satu pokok pikiran atau gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas. Di mana kita bisa menemukan gagasan pokok, yaitu kita mencari pada tiap-tiap paragraf. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencari gagasan pokok adalah kita bahas, kita baca terlebih dahulu secara cermat. Setelah itu kita ambil kesimpulan apa yang kita baca hari ini, apa yang kita baca pada tiap-tiap paragraf. Nah, untuk paragraf yang pertama ini yang dibahas jelas di sini sudah terlihat, yaitu menjelaskan tentang suku Jawa adalah suku yang terbesar yang tinggal di Indonesia. Berarti pokok pikirannya sudah kita temukan, yakni suku Jawa adalah suku bangsa yang terbesar yang tinggal di Indonesia dengan jumlah sekitar 120 juta jiwa. Itu ya. Selanjutnya, selebihnya itu disebut dengan gagasan pendukung. Sampai mana gagasan pendukungnya?
yaitu sampai pada dasawarsa silam. Lanjut paragraf yang kedua. Apa sih yang dibicarakan pada paragraf yang kedua? Yang dibicarakan adalah suku Jawa kini memang telah menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan seluruh dunia. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pokok pikiran atau gagasan pokok di sini adalah menjelaskan tentang suku Jawa kini memang telah menyebar ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Lanjut paragraf ketiga. Apa sih yang dibicarakan dalam paragraf ketiga? Di sini sudah bisa kita temukan, yakni yang kita temukan adalah arkeologi, teori tentang asal-usul suku Jawa yang pertama dikemukakan oleh para arkeolog. Dilanjutkan paragraf yang ketiga. Di sini kita bisa mengetahui apa sih yang kita bahas pada paragraf yang ketiga. Nah, yang dibahas adalah arkeolog teori tentang asal-usul suku Jawa yang pertama dikemukakan oleh para arkeolog. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan bahwa gagasan pokok paragraf yang ketiga adalah arkeolog teori tentang asal-usul suku Jawa yang pertama dikemukakan oleh para arkeolog. Selanjutnya, para arkeolog meyakini sampai dengan pengembaraan ke seluruh wilayah Nusantara itu disebut dengan gagasan pendukung. Ingat ya, jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung itu lebih banyak gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok atau pokok pikiran hanya satu kalimat. Itu ya. Nah, saya kira anak-anak sudah paham untuk pembelajaran yang pertama. Kemudian dilanjutkan jam yang kedua, yakni anak-anak bisa membuka halaman 31 yang telah dibaca, yakni membaca teks tentang persahabatan dengan teman-teman. Di situ kalian bisa melihat ada berapa paragrafkah bacaan yang kalian baca ini. Ya, sudah jelas, sudah terlihat. Paragraf pertama perkenalan sampai dengan teman yang lain. Paragraf kedua, teman-temanku berasal dari lingkungan yang, sampai keragaman yang ada titik, dan seterusnya. Paragraf ketiga dan paragraf keempat. Setiap satu paragraf semuanya mempunyai pokok pikiran. Baiklah anak-anakku semua, untuk menguji kemampuan pembelajaran kali ini, tolong dibuka halaman 52, yakni tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap-tiap paragraf ya. Pembelajaran tadi adalah teks yang dibaca ada 4 paragraf. Semuanya kalian cari gagasan pokoknya dan ditulis juga gagasan pendukungnya. Demikian tadi pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.